Timnas curhat ke Ketum PSSI soal mental pemain Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas ternyata curhat soal mental pemain skuad Garuda di depan Ketua Umum atau Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Hal ini diungkapkan pemain Bayangkara FC saat pelepasan Timnas Indonesia ke Turki untuk pemusatan latihan atau TC di Hotel Sultan Jakarta Kamis 11 November. Kekurangannya kalau menurut saya pribadi, para pemain masih takut sebelum bertanding. Kalau melawan tim di atas kami, terlihat kurang rasa percaya diri, kata Evan Dimas. Ia pun ingin para pemain Timnas Indonesia memiliki mental baja di Piala AFF 2020. Tentu saja ini sangat membantu untuk meraih target juara Piala AFF 2020. Apa yang diminta Coach Sintayong harus dilakukan yang terbaik. Berharap agar memang pada pemain bisa lebih percaya diri di Piala AFF 2020. Tambahnya, Timnas Indonesia melakoni TC di Turki. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2020. Skuad Garuda akan melakoni 2 laga di uji coba melawan Afghanistan 16 November dan Myanmar 25 November di Turki. Piala AFF 2020 akan berlangsung terpusat di Singapura pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja. Salah kaprah kebijakan Piala AFF oleh PT LIB, Bung Toel kemana Exco PSSI? Ada salah kaprah yang terjadi antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan klub Liga 1 dalam perumusan kebijakan jelang Piala AFF 2021 di bulan Desember. Hal ini kembali mendapat kritik pedas dari komentator sekaligus pengamat sepak bola nasional Tommy Wirlia alias Bung Toel. Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2021 akan mulai digelar pada 5 Desember 2021. Pelatih Timnas Sintayong meminta klub Liga 1 untuk menyerahkan sejumlah pemain A. Namun akhirnya lewat manajer meeting yang diprakarsai oleh PT Liga Indonesia Baru, diputuskan bahwa setiap tim hanya mau mengirimkan 2 pemain ke Timnas. Liga 1 jalan terus dengan catatan, bolehlah maksimal 2 pemain untuk diambil Timnas. Kita berhenti lagi Liga bulan Maret sesuai jadwal sepakatnya di situ, terang Ahmad Hadian Lukita pada media Kamis 11 November. Terang saja hal ini mendapatkan kritik pedas dari Bung Toel. Menurutnya kebijakan strategis seperti ini adalah ranahnya PSSI, bukan dirumuskan di manajer meeting PT LIB. Selama Piala AFF berlangsung Desember nanti, kompetisi Liga 1 masih jalan. Yang memberi statement adalah Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Ucap Bung Toel melalui video terbaru YouTube-nya. Kalau kita bicara tentang kompetisi Liga 1 selama periode AFF bulan Desember, itu akan konsekuensinya tentang Timnas Indonesia. Kalau Timnas yang memutuskan bukan PT LIB dong, bukan lewat manajer meeting. Seharusnya itu ranahnya rapat Exco PSSI. Bung Toel juga tak senang karena PSSI seolah membiarkan saja salah kaprah ini terjadi. Padahal sudah ada statuta yang mengatur pelepasan pemain ke Timnas. Menanti kolaborasi Miss Hilgers dan Elkan Bagot di lini belakang Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Tim nasional atau Timnas Indonesia dipastikan diperkuat back Ipswich Town U23 Elkan Bagot di Piala AFF 2020. Bukan tak mungkin di ajang 2 tahunan tersebut Elkan Bagot mendapat tandem ideal atas nama Miss Hilgers. Nama Miss Hilgers sempat mencuat pada pertengahan 2020. Back yang memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara ini
mengaku dipanggil timnas Indonesia untuk menjalani seleksi pada musim panas 2020. Sayangnya karena situasi pandemi COVID-19, Miss Hilgers gagal datang ke tanah air. Di saat yang bersamaan, timnas Indonesia juga tidak batal menggelar pemusatan latihan karena kondisi COVID-19 yang belum menentu saat itu. Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk seleksi timnas Indonesia, tapi itu dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19. Mungkin sepertinya saya ikut seleksi di tim senior, kata Miss Hilgers saat diwawancara Yusa Nugraha di channel YouTube-nya. Jika pelatih timnas Indonesia, Sintayang, saat ini tertarik kepada pemain 20 tahun itu, Miss Hilgers dipercaya tak perlu melakukan seleksi, sebab Miss Hilgers menunjukkan kelayakan membela timnas Indonesia dengan menembus skuad utama klub yang mentas di kasta teratas Liga Belanda 2018. Tercatat sepanjang musim ini, Miss Hilgers turun dalam 11 pertandingan Liga Belanda 2021-2022. Terbaru yang berlangsung akhir pekan lalu, Miss Hilgers mencetak gol kemenangan 1-0 Twente atas Heracles Almelo di pekan ke-12 Liga Belanda 2021-2022. Berhubung belum pernah membela timnas Belanda kelompok umur, peluang Miss Hilgers mendapatkan paspor Indonesia dipercaya lebih mudah. Proses Miss Hilgers bisa semudah ketika Elkan Bagot mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia. Kemarin Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menanggapi cerita Sintayang yang mengaku pemain keturunan yang dimintanya belum diproses PSSI. Gerak cepat Muhammad Iriawan langsung membicarakan perihal siapa-siapa saja pemain keturunan yang dibutuhkan Sintayang. Bukan tak mungkin salah satu pemain keturunan yang dibutuhkan Sintayang adalah Miss Hilgers. Terlebih pada pertengahan 2020 ketika Miss Hilgers dipanggil ke timnas Indonesia, tampuk kepelatihan skuad Garuda sudah dipegang Sintayang. Setengah hati PSSI melihat timnas Indonesia juara Piala AFF. Sintayang berhadapan dengan kenyataan pahit karena timnas Indonesia tak bisa diperkuat pemain terbaik versi pelatih asal Korea Selatan tersebut saat tampil di Piala AFF 2020 Desember nanti. Rumus usang saat Piala AFF berlangsung kembali diterapkan PSSI. Sin hanya diperkenankan memilih maksimal 2 pemain per klub untuk kejuaraan dwi tahunan sekawanan Asia Tenggara tersebut. Kebebasan Sintayang dibatasi federasi. Pencapaian ini kemudian jadi semacam hipotesis bagi PSSI dan petinggi klub dengan kebijakan 2 pemain per klub yang jadi jalan damai dengan klub karena kompetisi tetap berjalan. Timnas Indonesia tetap bisa tampil maksimal. Banyak yang sudah menyampaikan keberatan kepada kami, seperti kemarin Persebaya diambil 4, Persib juga demikian.